Kenapa di Indonesia banyak ustadz atau habib yang tidak bermanhaj salaf? Ya jangan tanya saya. Sama dengan yang tadi, ya Rasulullah, itu orang baca Al-Ikhlas terus, Qul huwallahu ahad terus setiap sholat. Ya jangan nanya saya, tanyain dia kenapa dia baca itu, kan gitu kan? Ya sama, jangan nanya saya, tanya dia. Kalau nanya saya, ya bukan saya yang melakukan, kok nanya saya. Malah beberapa di antara mereka menuduh kita Wahabi, mereka orang-orang yang lebih berilmu dibanding saya. Ya. Kalau mereka itu berilmu, tentu orang yang berilmu itu tidak gampang menuduh dan nyaci maki orang. Kan gitu kan? Orang berilmu itu apa cirinya? Akan duduk dipelajari mana yang hak, mana yang benar. Dia akan pelajari. Oh, dia mengatakan demikian, katanya dalilnya ini ayat dan hadis. Saya pelajari dulu. Inilah orang yang berilmu. Tapi kalau dia tanpa mempelajari, tidak melihat argumen dalilnya Quran dan hadis, langsung dia main berondong saja. Pokoknya, nah ini sih bukan berilmu mas, ini preman-premanan namanya mas. Kalau berilmu tidak, dia akan duduk, dia akan pelajari. Kalau dia nggak paham, diajak diskusi yang baik, bukan saling mencelah dan menuduh. Laisal mu'minu bita'an, orang mukmin bukan tukang mencela. Walal fahish walal badhi, bukan orang yang ngomong kotor. Gara-gara berbeda sama dia, nggak sama dia, langsung dia ambil senapan, tembak dia Wahabi, aliran sesat, jangan didengarin. Loh, ini bukan cara ilmiah. Kalau cara ilmiah, ya ayo kita duduk, kita pelajari. Kenapa? Karena Allah yang menurunkan semuanya. Sesembahan kita satu, Nabi kita juga satu, kitab suci kita satu, rujukan kita juga satu. Ayo kita kembali kepada Quran, ayo kembali kepada hadis, ayo kita minta penjelasan kepada para ulama zaman dulu. Kita buka kitab-kitab referensi yang akurat. Oh, mau belajar tafsir, ya udah ayo kita buka Ibnu Katsir dan yang lainnya. Oh, mau belajar hadis, oh ini hadis Bukhari, Muslim, ya ayo kita buka Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, itu madhab Syafi'i. Ayo kita buka penjelasan dari Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Minhaj fi Syarhi Sahihi Muslim. Kita buka, kita pelajari satu-satu. Setiap kitab hadis pasti ada penjelasan dari para ulama. Oh, kitab Sunan Abi Dawud, oh ada penjelasannya, Aunul Ma'bud fi Syarhi Sunani Abi Dawud. Oh, hadis riwayat Imam Tirmidzi, oh ada penjelasannya, Tuhfatul Ahwazi fi Syarhi Sunan Tirmidzi. Oh, ini riwayat Imam Nasai, oh ada penjelasannya, Hasyiat As-Sindi ala Sunan An-Nasai. Semua ada Pak penjelasan hadisnya dari para ulama. Ayo kita duduk sama-sama, kita pelajari. Jangan nggak mau belajar, nggak mau tahu, main tembak. Ya ini bukan orang berilmu namanya. Mereka lebih paham bahasa Arab dibanding saya. Loh, kalau paham bahasa Arab, yo nggak nuduh juga Pak. Yo ayo kita pelajari kaedah-kaedah dalam bahasa Arab. Yo ayo kita pelajari. Yang ngerti bahasa Arab, kaedah Arab siapa? Ya orang Arab zaman dulu. Kita ayo duduk belajar. Jangan mempelajari bahasa Arab dengan selera kita. Yuk lain. Ya, mereka juga lebih soleh dan lebih bertakwa dibanding saya. Tapi kenapa mereka mengukur soleh dan takwa itu dari mana? Apakah kita bisa mengukur orang ini soleh atau tidak? Tidak bisa Pak. Yang mengukur soleh dan tidak itu ukurannya dari mana?
Ya dari patokan rujukan Quran dan hadisnya. Saya ambil contoh, mengukur karyawan ini karyawan berprestasi atau tidak pakai kacamata siapa? Karyawan? Apa yang dijadikan patokan? Karyawan? Tidak, bukan karyawan. Yang dijadikan patokan apa? Aturan main yang ada dalam perusahaan, SOP-nya. Aturan mainnya apa? Oh begini aturan main. Si fulan begini, coba kita cocokin. Oh iya pas. Bukan selera saya. Oh ini orang bertakwa kok. Tahu dari mana? Ya, tahu dari mana, Pak? Kita punya Quran, kita punya hadis. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berselisih, balikin ke Quran dan hadis. Dengan penjelasan para ulama tadi. Jadi jangan gampang-gampang menilai orang. Ayo kita sama-sama belajar. Ayo kita sama-sama menggali. Kita semua ini talib ilm. Kita semua ini lagi sama-sama belajar Quran. Sama-sama salah. Sama-sama butuh nasihat. Makanya orang Islam dengan orang Islam yang lain apa kewajibannya? Saling nasihat, menasihati, Pak. Tidak ada orang yang paling baik, tidak ada. Semua orang berbuat salah. Ya. Di mana letak perbedaan? Ya itu kembali kepada ilmu. Ayo kita belajar. Kalau kita nggak belajar, ya kita tidak tahu letak perbedaan kita di mana. Karena karena mengukur kebenaran itu bukan dengan pakaian, dengan keturunan, dengan nasab, tidak. Mengukur kebenaran itu dari mana tadi? Quran, hadis Nabi, Pak. Kalau kita pelajari Quran, kita pelajari hadis, kita akan tahu, oh saya salah di sini, oh ini salah, oh berarti yang ini benar, oh saya kerjakan ini yang benar. Bukan mengukur kebenaran itu selera saya pribadi dan selera Anda dan selera kita semua. Kalau mengukur kebenaran itu menggunakan selera kita semua, ya rusak Islam ini, Pak. Rusak Islam. Kalau kebenaran diukur oleh semua orang, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Akhirnya setiap kelompok menganggap dialah jadi pahlawan. Dia yang paling hebat nanti. Jadi kata kunci dari semua yang dia sampaikan itu apa? Ayo kita sama-sama belajar, ya. Sama-sama belajar dari Quran, sama-sama belajar dari hadis, sama-sama kembali kepada penjelasan para ulama. Itulah yang paling benar. Ya, faman yastan falyastan nabiman qadmat. Para ulama dulu bilang, siapa yang ingin mengambil suri tauladan, ambillah suri tauladan dari dahulu para sahabat, para ulama-ulama salaf terdahulu. Ambil suri tauladan dari mereka. Adapun kita yang sekarang ini tidak akan terlepas dari yang namanya fitnah, cobaan, kesalahan, kealpahan. Kita semua bisa salah, tapi kita semua punya kewajiban kembali kepada prinsip dasar kita semuanya, Pak.